Selanjutnya, bab 25 tentang hormon. Bab ini membahas mengenai hormon dan bagaimana hormon mengatur keterkaitan harmonis di dalam antara berbagai jaringan dan organ. Kata hormon berasal dari kata Yunani yang berarti menimbulkan atau membangkitkan. Hormon adalah suatu zat kimia yang bertugas sebagai pembawa pesan disekresi oleh sejenis jaringan dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan di bagian lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologis yang khususnya endokrinologi. Suatu cabang ilmu biomedis yang mempelajari hormon. Aktivitas merupakan salah satu bidang biokimia yang sangat menarik karena beberapa pemahaman baru berasal dari bidang ini. Berbagai macam hormon sudah diketahui dan banyak lagi ditemukan. Selain mengatur beberapa aspek metabolisme, hormon juga mempunyai fungsi yang lain untuk mengatur pertumbuhan sel dan jaringan denyut jantung, tekanan darah, fungsi ginjal, menggerakkan saluran gastrointestinal, sekresi enzim pencernaan, laktasi, dan sistem reproduksi. Pada bab ini tidak dibahas semua fungsi hormon. Selain itu, belum semua kegiatan hormon ini diketahui secara biokimia. Jadi pembahasan ini hanya akan memfokuskan diri pada biokimia hormon, mengatur jalur utama metabolisme termasuk di dalam adrenalin, insulin, glukosa, tiroksin, dan hormon adrenokortikal. Hormon berfungsi dalam suatu hierarki kompleks yang sering berhubungan. Pertama-tama akan dibahas sistem endokrin yang utama dalam tubuh karena dan kerjasama beberapa fungsinya. Pada gambar 251 diperhatikan lokasi anatomis kelenjar endokrin utama yang sangat penting dalam pengatur metabolisme. Istilah endokrin mengeluarkan ke dalam berarti bahwa sekresi kelenjar endokrin bersifat internal, artinya dikeluarkan dalam darah. Selain beberapa kelenjar endokrin juga banyak dikenal sebagai tiroid, pituitari, dan beberapa jenis jaringan lain seperti pineal, timus, dan sejumlah besar pada saluran gastrointestinal yang bervariasi hormon yang dikirimkan ke kelenjar pituitari yang berlokasi di bawah hipotalamus. Sebagian hormon hipotalamus mengatur sekresi suatu hormon spesifik yang dikeluarkan oleh bagian anterior atau posterior kelenjar pituitaris. Beberapa hormon mengeluarkan merangsang hormon tertentu, sedangkan yang lain akan menghambat sekresi hormon. Sekali kelenjar pituitaris ini dimutasi, maka hormon akan disekresi ke dalam darah untuk dibawa ke kelenjar endokrin lain, termasuk di dalamnya sel-sel endokrin, pankreas, kelenjar tiroid, dan ovarium, dan testes. Selanjutnya di kelenjar ini berfungsi untuk mengekspresi hormon-hormon spesifik yang dibawa oleh darah menuju reseptor hormon di dalam atau dalam sel jaringan target. Terdapat suatu tambahan hubungan lagi pada sistem berbanding ini. Di dalam sel target terdapat suatu molekul yang beringat isyarat pesan yang membawa pesan dari reseptor hormon menuju struktur sel enzim. Jadi setiap sistem endokrin menyerupai sekumpul sistem beranting yang disebut juga membawa pesan yang tersusun syarat ke molekul efektif bagian sel target. Sistem endokrin juga diatur oleh kontrol umpan balik dan sering menghubungkan. Pada gambar 253 diperhatikan suatu contoh memperhatikan kontrol tersebut berjalan hipotalamus dalam mengeluarkan relasi TRH di pituitari anterior. Akan tetapi sirkulasi hormon tiroid ini dalam darah berfungsi sebagai inhibitor umpan balik TRH di hipotalamus dan disekresi oleh hipotalamus dan juga di pankreas, dapat menghambat sekresi TRH. Oleh karena itu sekresi atau kegiatan tersebut hormon dapat mengaruhi atau diatur oleh hormon lain. Ada 3 kelas hormon: peptida, amina, dan steroid. Hormon peptida yang kemungkinan memiliki 3 sampai lebih dari 200 residu asam amino, termasuk semua hormon hipotalamus dan pituitari, demikian yang diinsulin, glukagen, dan pankreas, yaitu senyawa-senyawa kecil yang larut dalam air, terdiri dari kelompok amino termasuk adrenalin dari medula adrenal, dan hormon tiroid. Beberapa hormon peptida dibuat sebagai prekursor yang tidak aktif. Beberapa hormon peptida termasuk insulin dan glukagen sintesis oleh sel endokrin induknya sebagai prekursor yang tidak aktif, yang disebut prohormon. Prekursor yang tidak aktif disebut mengandung panjang polipeptida yang lebih panjang daripada hormon aktif sendiri. Sebagai contoh, proinsulin adalah rantai polipeptida dan kira-kira 80 residu asam amino diubah menjadi insulin melalui pemotongan enzimatik. Pada sebagian rantai, prohormon disimpan dalam bentuk tidak aktif, bentuk sel endokrin. Hormon berfungsi dalam konsentrasi yang sangat kecil dan sebagian besar
berumur pendek. Hormon berada dalam darah, berkonsentrasi istirahat dan sangat rendah, berkisar dalam satuan mikromolar sampai dengan pikomolar, yang dapat dibandingkan dengan konsentrasi normal glukosa di kisaran milimolar dan kira-kira 4 kali 10 pangkat 3. Karena sudah istilah hormon-hormon yang sangat suka yang telah ditimbulkan kemajuan pesat pada penelitian tentang hormon dengan memungkinkan pengukuran berbagai hormon secara kuantitatif dan konsentrasi yang rendah. Jika sekresi atau hormon diserang konsentrasinya dalam darah meningkat, kadang-kadang dengan menyolok pada sekresi, konsentrasi hormon kembali dengan cepat diistirahat. Beberapa hormon bereaksi segera, lainnya bereaksi lambat. Beberapa hormon menghasilkan respon fisiologis dan biokimiawi dengan cepat. Beberapa detik setelah adrenalin sekresi ke dalam aliran darah, hati menangkap dengan pengeluaran glukosa ke dalam darah. Sebaliknya, hormon-hormon tiroid dan insulin menghasilkan respon maksimal di dalam jaringan target setelah berjam-jam atau berhari-hari. Kita lihat bahwa perbedaan waktu respon tersebut berkaitan dengan perbedaan dalam mekanisme aksinya. Tahap pertama dalam bekerjanya hormon adalah mengikatkan pada suatu molekul atau kumpulnya molekul yang khas yang disebut hormon reseptor yang berkolasi pada permukaan sel atau sitotol sel target, yang tidak segera menembus membran sel terletak pada permukaan sel target. Reseptor hormon steroid yang larut di dalam lipida yang segera melewati plasma membran sel targetnya adalah protein khas yang terletak dalam sitotol sel. Saat reseptor hormon pada atau di dalam sel target oleh molekul hormon, reseptor ini menjalani suatu perubahan pada khas yang membentuk atau membebaskan molekul pembawa pesan intraseluler disebut pembawa pesan kedua. Pesan ini meneruskan isyarat dari hormon membawa intraseluler pada pengatur reaksi atau menyebabkan serangkaian gen yang tidak aktif menjadi reseptor yang menjadi terekspresi. Hormon-hormon yang diekspresi hipotalamus adalah peptida yang pendek mempunyai 3-15 residu asam amino. Struktur ini, dua hormon yang semacam itu menunjukkan bahwa hormon-hormon ini dapat diisolasi diidentifikasi sesudah melalui penelitian seksama selama bertahun-tahun. Dari semua hormon yang sudah dikenal, faktor hipotalamus sekresi dari jumlah yang paling kecil, sebagai contoh hanya 1 mg. Sebagai orang yang pertama yang menginsersi hormon-hormon hipotalamus yang menunjukkan siklus kimianya, mereka berbagi hadiah tersebut dengan Rosalind Yalow yang menyempurnakan metode radium yang untuk mengukur hormon-hormon. Hormon-hormon hipotalamus tidak memasuki sirkulasi keseluruhan, tetapi disalurkan langsung ke kelenjar pituitari yang dekat melalui pembuluh khusus. Pituitari anterior menghasilkan beberapa hormon yang berbeda, semuanya merupakan polipeptida yang relatif panjang. Hormon-hormon disebut hormon tropik atau tropin karena punya afinitas terhadap tingkat kelenjar endokrin yang berikut yang merangsang kelenjar ini. Jadi merangsang korteks adrenal dan tirotropin merangsang kelenjar tiroid. Beberapa dari hormon yang pituitari anterior seperti kortikosteroid secara medis digunakan untuk mengganti atau menambah sekresi dari hormon tersebut jika terjadi kekurangan. Hewan membentuk antibodi antigen tertentu protein-protein yang masuk tubuh. Protein antibodi yang muncul di bawah serum darah dan mengikat erat-erat molekul antigen secara dapat balik secara antibodi yang muncul di dalam serum darah. Setiap antibodi bersifat sangat khas yang hanya mengikat antigen yang menyebabkan pembentukannya. Untuk mengatur konsentrasi hormon polipeptida yang mengkonsentrasi sangat rendah pada polipeptida dalam darah yang jaringannya, hormon sudah dideterminasi menggunakan berbagai antigen AG yang disuntik pada babi sesudah diserang penyuntikan konsentrasi yang sudah tinggi. Hormon yang menyuntikkan muncul di dalam plasma darah. Untuk menentukan konsentrasi hormon ini di dalam contoh serum dari pasien, contohnya tersebut dicampur dengan kompleks AG sampai AB radioaktif dengan jumlah diketahuinya. Sudah terjadi keseimbangan dengan antara antibodi dan hormon radioaktif dan hormon bukan radioaktif. Jumlah antigen radioaktif yang digantikan oleh hormon bukan radioaktif adalah kompleks AG. AB di dalam contoh disebut diukur hingga konsentrasi hormon bukan radioaktif dapat dihitung. Misalnya jika jumlah hormon
radioaktif yang sudah terikat pada antibodi terdapat tepat setengah jumlah hormon radioaktif yang akan digantikan dari antibodi oleh hormon bukan radioaktif. Semakin tinggi konsentrasi hormon bukan radioaktif di dalam serum yang dianalisis, sebagai besar jumlah hormon radioaktif yang digantikan oleh kompleks. Tidak hanya sangat spesifik, tetapi juga teramat sensitif. Di dalam surat penghargaan hadiah Nobel untuk Yellow kepekaan yang luar biasa dari radioaktivitas dibandingkan dengan deteksi dengan kotak yang gula di dalam suatu danau luas. Pinutari besar menghasilkan dua hormon khas, oksitosin dan posepresin. Peptida terdiri dari residu yang terbentuk yang dibentuk oleh sekresi hormon-hormon ini adalah hipotalamus. Oksiton bahasa Yunani kelahiran cepat, bekerja dari otot-otot polip tertentu, terutama dari uterus. Ini disebut dengan onsetik untuk mendorong terjadinya kelahiran dan merangsang laktasi. Sekarang kita meningkatkan tekanan yang meningkatkan penyebaran reabsorpsi di air dalam ginjal, di mana air seni menjadi sangat encer dan volume besar. Keadaan ini harus dibedakan dari diabetes mellitus yang juga merupakan suatu penyakit endokrin jika hanya kembali lagi pada kegiatan hormon-hormon di dalam hormon talamus yang lain. Medula adrenal adalah hormon yang banyak dikenal. Mekanisme kegiatan yang sudah diketahui dengan baik dijadikan model penelitian hormon-hormon lain. Jaringan target bagi adrenalin adalah hati dan otot-otot, karena demikian juga dengan sistem adrenalin juga disebut epinefrin dan noradrenalin adalah hormon-hormon yang berhubungan erat dibuat dari sekresi oleh medula yang dibuat dari kelenjar adrenal yang terletak dalam basis ginjal. Baik di adrenal maupun noradrenal ada senyawa amina yang di dalam air yang perantara dalam perubahan, biasanya disebut juga merupakan senyawa hormon yang berfungsi untuk senyawa neurotransmitter. Pada penyakit Parkinson, pembentuk dopamin di dalam otak tidak sempurna, tetapi gejala ini dapat dikurangi dan dihilangkan dengan pembentukan dopa dan merupakan prekursor dopamin. Adrenalin disimpan dalam gelembung dalam sel-sel adrenalin yang dapat dikelilingi membran ini mendiameter kira-kira 0,1 mm. Bersekitaran 20% adrenalin. Norma tingkat adrenalin dalam darah sekitar 0,06 atau sekitar 10⁻10, tetapi perangsangan dari penyebab konsentrasi adrenalin dalam meningkatkan hampir 1000 kalinya dalam beberapa detik. Peningkat adrenalin bersifat hewan dan tingkat larut dalam beberapa cara hormon. Sering kita memiliki gambaran yang tetapi lengkap mengenai mekanisme biokimia adrenalin dalam merangsang pemecahan glikogen dan melihat dalam penelitian klasik. Ahli biokimia adrenalin merangkap pembentukan siklit adenilat pada awal tahun 1950-an menemukan bahwa jika adrenalin diberikan pada sayatan utuh jaringan hati yang diabadikan pada ketika akan mengandungkan ekstrasi glikogen menjadi glukosa, mendapatkan bahwa kegiatan menjadikan jauh di atas tingkat normalnya di dalam sayatan jaringan ini. Yang tidak diberikan perlakuan menyimpulkan bahwa kegiatan glikogen yang mendorong pemecahan glikogen menjadi glukosa. Tetapi ketika Sutherland memberikan adrenalin yang diisolasi pada preparat murni, glikogen tidak akan dapat meningkatkan pada kegiatan ini. Sebaliknya, ketika adrenalin memberikan pada jaringan hati yang sudah dihormon ditambah dengan ATP pada tahap kedua dengan membutuhkan ATP dalam bagian homogen di dalam hati dapat larut menjadi bentuk aktif fosforilase. Faktor perangsangan dan stabil terhadap paras ini terbentuk dalam tahap pertama, menunjukkan bahwa asalnya adalah ATP dibutuhkan dalam pembentukan pada tahun 1960. Faktor teridentifikasi sebagai asam menyebabkan terutama pada asam adena yang berbentuk kejenuhan di dalam biologi. Pada adenyl siklik gugus fosfat tunggal diesterifikasi dengan dua gugus hidroksil pada ribosa, yaitu gugus 3 dan gugus 5. Enzim yang mereaksi adrenalin didapatkan dari banyaknya jaringan hewan. Enzim yang terikat pada permukaan dalam membran tidak memulai reaksi dalam bentuk larut. Dengan demikian penyimpanan adrenalin oleh reseptor yang permukaan sering mendorong pembentukan pembawa pesan yang kedua, AMP siklik perangsang aktivitas proses kinase. Bagaimana AMP siklik merangsang perubahan fosforilase B yang tidak aktif menjadi fosforat D? Jika kita mengingat kembali bahwa perubahan didorong oleh enzim kinase fosfat yang mengandung pemindahan gugus fosfat terminal dari 2 ATP. AMP siklik tidak mengandung kinase fosfat, akan tetapi kinase fosforilase juga terdapat dalam bentuk aktif dan kurang aktif. Bentuk tidak aktif fosforilase berubah menjadi bentuk aktif dengan reaksi fosforilase juga dengan penggunaan ATP.
ATP itu menghasilkan bentuk aktif yang sudah difosforilasi dalam suatu reaksi dengan ATP bentuknya sebagai glucose donor dan Ca+ menentukan aspirasi pergerakan. Fosforilasi kinase adalah suatu protein yang sangat besar bermolekul lebih dari 1 juta enzim. Peran kinase enzim kunci menghubungkan AMP siklik dengan aktivitas fosfor dengan suatu enzim allosterik. Bentuk tidak aktifnya mengandung 2 subunit katalik dan 2 subunit mengatur gambar. Ketiga subunit tersebut mengandung sebagai jumlah kompleks disebut CR dalam. Hal ini menjadi tidak aktif, akan tetapi AMP siklik dalam merangsang konsentrasi yang tidak aktif terurai menghasilkan subunit katalik bebas dalam jumlah enzim yang aktif kompleks. Siklik berperan sebagai pembawa pesan interaksi dalam kegiatan banyak hormon selain adrenalin. Bagaimana protein kinase diaktifkan oleh AMP siklik? Enzim ini dapat melakukan fosforilasi sejumlah enzim yang penting dalam berbagai target. Rangsangan pada pemecahan glikogen adrenalin terjadi melalui mekanisme antiregular. Sekarang mari kita menghubungkan bagaimana diuraikan melacaknya rantai peristiwa rangsangan pemecahan glikogen oleh adrenalin. Ini kita ada gambarnya yang terikat pada permukaan dalam membran sel. Bentuk aktif adrenalin siklus sekarang terikat pada permukaan dalam membran sel. Bentuk aktif yaitu adenilat siklus sekarang mengubah ATP menjadi AMP. Siklus membawa kedua pesan siklik berikatan dengan subunit pengatur proses kinase menyebabkan bagian katalisis terbebaskan menjadi bentuk aktif. Yang sudah di sini juga ada gambarnya yang tadi dijelaskan, yang sudah kemudian mengatalis fosfor untuk tidak aktif dan bentuk diakosin fosforilasi kinase dengan menggunakan ATP untuk menghasilkan bentuk aktif dan atau bentuk fosforilase aktif ini kemudian mengkataliskan penguraian glikogen dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan glukosa 1 fosfat, selanjutnya glukosa 6 fosfat, glukosa darah. Urutan langkah dapat dilihat sebagai suatu enzim yang bekerja di atas enzim. Setiap enzim larut dalam tersebut mendorong penggiatan banyak molekul enzim berikutnya. Dalam cara ini terjadi suatu aplikasi besar dan cepat pada isyarat yang datang digunakan sebagai 25 kali lipat. Dengan demikian pengikatan beberapa molekul adrenalin oleh transfer adrenalin di dalam dengan cepat menghasilkan pelepasan yang banyak ke geram yang darah. ATP kontraksi hasil penelitian akhir menunjukkan bahwa adrenalin juga merangsang pemecahan glikogen dalam hati melalui jalur aplikasi kedua sebagai pembawa pesan intraseluler. Adrenalin juga hanya merangsang pemecahan glikogen, tetapi pada saat yang sama menghambat sintesis glikogen yang glukosa dalam hati. Penghambat atas glukosa sintase menyebabkan oleh serangkaian peristiwa yang dipacu oleh senyawa perangsangan yang sama dengan menyebabkan percepatan pemecahan glikogen yang menghasilkan glukosa darah. Selain aktivitas dalam hati, adrenalin mendorong pemecahan glikogen di otot merangsang yang jantung untuk dengan merangsang fosforilase otot melalui AMP siklik. Di dalam otot pemecahan glikogen dirangsang dengan demikian pemecatan glikosis dan pembentukan ATP untuk memungkinkan peningkatan yang cepat dan peningkatan otot. Fosfodiesterase mengingatkan adegan siklik. Selama kemudian diurat yang berlaku terus adrenalin secara giat disekresi oleh medula adrenalin secara yang tetap yang bekerja penuh. Dengan demikian AMP mempertahankan pada konsentrasi yang relatif tinggi dalam sel target menghasilkan laju pemecahan glikogen yang tinggi. Adrenalin siklik kembali menjadi yang siklik tidak lagi terbentuk, sisa menjadi kosong yaitu enzim yang mengkatalisis hidrolisis ikatan tingkat fosfat. Pada AMP siklik di dalam fosfat berkurang ikatan AMP yang disebut subunit mengantar pengubahannya kembali ke bentuk yang tidak aktif. Bentuk fosforit yang kinase pengalaman deposnya yang sebelumnya yang fosforilasi A tersendiri yang kegiatan fosforilase fosfatase. Dengan cara ini sistem glikogen mengatur kembali bagaimana keadaan istirahatnya sekaligus glikogen sintase diingat kemudian defosilasinya. Fosfodiesterase secara spesifik dihambat oleh kafein atau teofin, yaitu senyawa alkaloid yang terdapat pada sejumlah di kopi dan teh. Zat-zat ini memperpanjang penambahan kegiatan dengan pengurangan laju pemecahan AMP siklik. Fosfodiesterase di dalam beberapa jaringan perangsangan yang baru ditemukan yang beberapa bagian bentuk kehidupan hewan. Untuk asam amino terdapat spesies hewan yang berupa kalmonulin berupa salah satu dan protein hewan yang paling bersifat berbakan yang paling banyak dipertahankan. Dalam proses juga penggunaan pesan kedua penting mengirimkan pesan yang dibawa oleh peningkatan CA12 di mana sitologi membentuk suatu
kompleks kaluni yang kemudian terikat pada protein CA2 yang merangsang kegiatan. Fungsi utama pankreas yang ada di insulin, beberapa hormon peptida yang mengatur metabolisme glukosa dan zat-zat makanan utama lainnya. Fungsi ini dijalankan oleh jaringan berisi beberapa jenisnya berkaitan dengan pembentukan salah satu hormon pankreas. Hormon-hormon di pulau-pulau tersebut adalah glukogen dibuat oleh sel A, insulin dibuat oleh sel B, somatostatin dibuat oleh sel D, dan peptidoglycan pankreas yaitu suatu umum yang hormon. Walaupun satu hormon ini mempunyai pengaruh jenis pada metabolisme, khususnya pada karbohidrat, insulin yang pusat kegiatan hormon yang bergerak. Insulin merupakan hormon hipoglikemik. Pada abad ke-19 pembukaan abad pankreas ini anjing menimbulkan keadaan menyebabkan diabetes mellitus pada manusia yang dibicarakan pada bab 24. Pada hewan-hewan tersebut seperti pada manusia dan tingkat glukosa darah menjadi tinggi secara lama dengan hiperglikemia. Diabetes mellitus juga banyak di invasidos, keduanya menimbulkan pengeluaran air seni dan jumlah banyak. Tetapi surasnya pankreas normal terhadap anjing tersebut mengurangi gejala diabetes melalui berbagai percobaan. Akhirnya unsur-unsur aktif dan ekspresi pankreas yang diisolasi dalam bentuk goni yang zat tersebut dinamakan insulin. Insulin adalah protein kecil yang berat molekulnya 5.700, terdiri dari atas dua rantai polipeptida A dan B yang saling berhubungan dengan kedua jembatan disulfida insulin sel B dan atau beta pada pankreas dalam bentuk prekursor yang tidak aktif. Zat ini disimpan dalam granula sel B yang jaringan pulau-pulau sampai datangnya isyarat dan sekresi yang menguraikan ikatan dua peptida dalam rantai proinsulin, memindahkan peptida yang menghasilkan dua segmen dari rantai asal dan A dan B insulin yang disatukan oleh dua jembatan disulfida. Protein sendiri dibuat dari prekursor banyak peptida yang mengandung 2-3 residu atau asam amino lebih banyak pada ujung amino proselin. Urutan amino terminal proselin secara genetik adalah urutan pemula. Maka banyak protein sini yang akan kita lihat dalam bab 29. Sekresi insulin diatur terutama oleh glukosa darah. Insulin sel B pada pulau-pulau ke dalam darah sesuatu proses yang rumit. Proses itu menimbulkan CA2 dan akhirnya pelepasan granula di tempat insulin. CA2 dibentuk pada sekresi terutama ditentukan oleh konsentrasi glukosa darah, glukosa ini dan otot, di mana glukosa tersebut sebagian besar diubah menjadi glikogen. Hal ini menyebabkan konsentrasi glukosa dapat menurun ke tingkat normalnya, dan berikutnya menyebabkan sekresi insulin menurunkan kecepatan sampai tingkat normalnya. Dengan demikian ada hubungan pengatur timbal balik. Reseptor insulin adalah suatu yang sudah diketahui terletak pada permukaan hati. Sel-sel otot, kerangka dan jumlah dalam sel-sel lemak atau adiposit. Senjata insulin sudah diperoleh dari membran sel yang memberikan reseptor. Jumlah reseptor insulin kemudian berubah tergantung pada keadaan metabolisme pula. Yang dilepaskan kata insulin berkaitan dengan reseptor yang merupakan sel melencet kegiatan insulin ini. Bukti lain dalam kegiatan reproduksi di mitokondria ditingkatkan ketika sel-sel hati berikatan dengan insulin yang sebab merupakan dasar bagi pemahaman yang diabetes dan pengobatannya. Beberapa pengaruh metabolisme yang defisiensi insulin sudah dijelaskan dari bab 24. Manusia yang penyakit diabetes atau hewan yang menjadikan penyakit tersebut yang pankreas yang menghancurkan jaringan-jaringan pulau oleh zat alkalosis. Pada hewan yang diabetik yang juga ketidakmampuan mengeluarkan asam-asam amino darah yang memasukkan jaringan perifer dalam darah. Asam-asam amino yang didominasi di dalam hati dan rantai karbonat diubah menjadi gluconeogenesis dan keseimbangan normal dengan pemberian insulin. Dalam terdapat ke dalam sini karena adanya yaitu tingkat ambang ginjal dan kode glukosa kelebihan yang tersebut keluarkan melalui air seni yang menyebabkan kehilangan sejumlah besar. Abnormal yang lain serius dari diabetes mellitus tidak terobati oleh insulin, terutama menjadi cacat atau biologi yang membran kapilnya dan penyakit dalam pembuluh darah. Komplikasi sebagai diabetes, keadaan ini dianggap menjadi sebagian akibat gagalnya pemberian insulin. Frekuensi sekali untuk meniru atau tempat produksi sekresi insulin dalam darah oleh jaringan pulau pankreas yang sehat. Menyuntikkan insulin ke penderita diabetes pada laju yang dilakukan secara terus-menerus konsentrasi darah untuk menurun dengan lebih cepat kegiatan sekresi glukosa untuk merupakan hormon polipeptida yang disekresikan oleh sel-sel A pankreas oleh sel-sel yang sejenis darah gastrointestinal. Hormon ini adalah polipeptida dari rantai dengan 29 residu asam amino yang berat molekul 3.500. Hormon yang terakhir ini dilengkapi dengan polipeptida yang menyambung isyarat di ujung timbal amino yang
yang nanti dilepaskan dalam 2 tahap pengasuhan hormon aktifnya. Glukosa mendorong peningkatan konsentrasi darah, kemudian merupakan kebaikan insulin. Permukaan membran plasma sel ini mengandung reseptor untuk glikogen. Ketika reseptor ini berbentuk dengan hormon tersebut, identifikasi di dalam membran plasma diaktifkan dan menimbulkan suatu mekanisme aplikasi. Somatostatin yang dapat merupakan hormon peptida mula-mula ditemukan dalam enzim hipotalamus. Tempat hormon ini sebagai penghambat sekresi somatotropin yang mengandung hormon yang dihasilkan turunan anterior. Somatonya ini juga oleh sel-sel D. Pulau pankreas ada sel-sel sejenis dengan gastrolin, beberapa yang glukosilin. Kelebihan pada hewan yang menyebabkan diabetes pituitari sebagai alat menghambat sekresi insulin. Somatomia adalah molekul polipeptida dengan 191 residu. Hormon-hormon adrenal-kortikal dan estrogen adalah hormon-hormon yang utama steroid yang dapat larut di dalam lipida. Kita membahas hormon-hormon adrenal kortikal dari dulu sebab hormon ini juga mempengaruhi metabolisme karbonat. Sekresi hormon adrenal kortikal mempengaruhi oleh hipotalamus sebagai tanggapan terhadap keadaan stres. Dengan reseptor dinding mukosa adrenal merangsang sel-sel ini untuk menghasilkan hormon steroid yang bersifat khas. Lebih dari 30 senyawa steroid yang dibutuhkan oleh korteks adrenal secara konteks golongan ini disebut kortikal dan dapat dimodulkan ke dalam 3 kelas utama. Dari asam-asam amino yang menyebabkan glukosa dalam hati, meningkatkan glukosa darah, menurunkan pengukuran penyerahan glukosa. Hormon ini juga merangsang pemakaian asam-asam lemak dalam reaksi genotosis. Kelas senyawa adrenal kortikal yang mencakup yang mendorong pemahaman Na+ dan K+ oleh ginjal melalui kegiatan hormon tersebut mempertahankan keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Kortikal utama perempuan ini adalah aldosteron. Hormon ini menunjukkan kegiatan-kegiatan glukosa sebaiknya. Kolesterol menunjukkan kegiatan regenerasi yang rendah. Hormon adrenal yang hormon kelenjar sekresi hormon yang khusus merupakan turunan hormon tiroid yang sebagai reseptor terisyarat diterima oleh hipotalamus yang disekresikan hormon-hormon terlepas titoprofin senyawa yang mendapat terdapat lapisan tiroid yang hormon. Dalam serangkaian reaksi enzimatik yang dimulai dengan iodinasi residu L-tirosin dalam tiroglobulin yang merupakan glikopin. Jadi unsur membahas esensial yang dibutuhkan bab 26 datang menuju tiroid yang melalui darah. Iodin diikat dan dikumpulkan oleh tiroid yang di kelenjar yang kemudian tirosin dari tiroglobulin. Langkah-langkah selanjutnya adalah dalam sintesis hormon tiroid. Sementara residu hormon tiroid kemudian dibawa oleh darah dan ke darah targetnya. Hormon-hormon tiroid khususnya aktif dalam merangsang metabolisme hati, otot. Hormon-hormon terikat pada reseptor spesifik yang menghambat tiroksin nuklear sel. Laju metabolisme basal LMB adalah suatu ukuran yang menunjukkan laju penggunaan oksigen. Keadaan tersebut dinamakan yang individu yang merupakan tiroid menunjukkan LMB yang meningkat. Mereka membawa zat makanan yang laju lebih tinggi. Keadaan depresinya penderita hipotiroid membakar bahan bakar mereka lebih lambat, menghasilkan laju produksi yang panas lebih rendah dan cenderung menjadi malas, lambat, dan kekurangan zat makanan mengandung iodium. Mekanisme terinci bagaimana hormon tiroid dalam mengatur laju metabolisme aerobik masih merupakan misteri yang teratur untuk mengumpulkan ATP di dalam sel-sel. Tidaklah jelas benar bagaimana hormon tiroid mempengaruhi kegiatan mitokondria. Hormon tiroid juga mempercepat pendewasaan yang mengembangkan jaringan-jaringan tertentu. Sebagai hormon metamorfosis berudu anak katak menjadi anak dengan hormon tiroid. Hormon seksual merupakan steroid, merupakan hormon seksual pria, hormon seksual wanita, dan merupakan senyawa steroid asal-usul ambilnya konteks testis ovarian ternyata yang dipegang secara lain. Pada dasarnya sifat pria dan sifat wanita adalah soal keseimbangan antara sekresi androgen dan estrogen. Sebagai hormon steroid terutama dibuat dari suatu soal keseimbangan antara sekresi androgen dan estrogen. Androgen merangsang pertumbuhan, pematangan, dan pemulihan sistem reproduksi pria dan jaringan-jaringan kelamin tambahan. Contohnya androgen merangsang pertumbuhan otot rangka, androgen terutama androgen yang juga disebut senyawa steroid anabolik. Hormon ini bisa digunakan oleh olahragawan angkat besi.
hormon tidak dapat memberikan manfaat. Steroid anabol juga menggolkan beberapa aktivitas ini menyebab hormon tersebut datangnya pengarah jantan juga. Estrogen yang utama disekresi oleh wanita, beta estradiol yang dibuat oleh ovarium, yaitu hormon utama yang ditemukan dalam sel-sel utama dalam kelenjar usus susu. Struktur estrogen juga disebut estrogen luar molekulnya. Perubahan molekulnya estrogen 2 memasukkan nukleus sel dan berinteraksi dengan kromatin. Selanjutnya pemerintahan gen-gen tertentu memproduksi protein-protein spesifik pada jaringan-jaringan seksual tambahan yang dirangsang. Sebagai contoh, estradiol yang diberikan pada anak-anak ayam menimbulkan peningkatan laju sintesis protein spesifik pada ovadik khususnya. Jadi estrogen membesarkan indung telur yang pembentukan telur. Banyaknya hormon yang diketahui, banyaknya hormon yang sudah ditemukan, tetapi relatif sedikit yang sudah diketahui cara kerjanya biokimia. Residu amino diberikan pada tersebut sebab merupakan prekursor hormon-hormon mirip obat bius dan hormon perangsang korteks. Sebenarnya melalui pemecahan peptidase pada titik tertentu, propikartin menjadi prekursor lagi beberapa hormon. Adalah protaglandin adalah anggota keluarga asam organik dengan 5 cincin karbon yang di dalam lipida menurunkan dari asam lemak esensial jadi 2. Zat ini merupakan pengatur kerja hormon. Dinamakan protaglandin sebab ditemukan beberapa kali dalam sekresi kelenjar prostata yang dianggap mengatur kerja jaringan reproduksi pria. Sebenarnya protaglandin dibuat oleh berfungsi di dalam semua organ. Senyawa ini memproduksi berbagai reaksi fisiologik. Jadi terlihat bahwa protaglandin tertentu dapat berfungsi dalam mengontrol rasa sakit. Mengatur banyaknya kegiatan intrakuler mungkin melalui pengikatan oleh kalmodulin yang merangsang fosfodiesterase yang berbagai protein kinase yang melibatkan dalam beberapa karbonat kontaksi yang mengakibatkan pengangkutan membran sekuler.